Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mohon maaf ya, udah lama nih nggak upload, nggak bikin video. Lagi sibuk beresin dulu tugas akhir. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah beres. Nah ini kali ini sih sekedar bagi-bagi cerita aja ya, sharing lah, lo betulnya sharing. Kemarin pas lagi ngeberesin skripsi juga kepikiran buat bikin diagram. Kebetulan waktu itu eh, biasanya pakai UML. Nah, UML-nya itu sekarang ada. Jadi ada satu opsi uh, yang bisa dibikin, yang bisa membuat diagram, yaitu pakai draw.io. Jadi nanti di draw.io ini bisa buat activity diagram, use case diagram, sequence seperti layaknya di UML. Kalau di UML dia nanti diekstraknya dalam bentuk JPEG, disimpan di device atau komputer. Nah tapi kalau dengan Draw.io bisa dimasukin ke Google Drive misalnya. Jadi nanti kalau misalkan file format Draw.io nya hilang dan pengen ada perubahan, jadi gampang ngedit ulang gitu. Nah ini salah satu diagram, activity diagram yang saya buat di Draw.io ini. Kebetulan akhir-akhir ini saya juga sering pakai Draw.io ini. Kenapa? Karena kalau menurut saya fungsinya sih sama aja, cuman kalau buat saya biasanya kalau di UML itu, kalau misalkan kita buat garis misalkan panah kayak gini ya, itu dia nggak bisa lurus gitu. Jadi kadang kalau misalkan kita bikin use case nih misalkan, nah terus ini di sini, nah ini misalkan kan pakai panah tuh ya. Nah ini kan kena tuh. Nah misalkan di sini, nah jadi panahnya tuh lurus tuh. Nah misalkan kayak di sini nih misalkan, nah ini dari decision ke perintah itu ke komen gitu ya, ini tuh lurus garisnya. Jadi kadang kalau di UML itu kalau narik garis ya, kalau nggak pas karena nggak bisa juga kan. Nah kalau di Draw.io ini tuh gampang gitu, lebih gampang posisinya juga, jadi enak lah kalau ini, kalau buat nah untuk pembuatannya sendiri gampang. Icon-iconnya ada di sebelah kiri, ada di general biasanya banyak yang kayak gitu nih. Nah ini hanya perkenalan aja ya, insya Allah nanti kalau misalkan ada kesempatan lagi saya praktekin langsung cara buatnya. Ini hanya perkenalan aja dulu nih. Ini biasanya saya bikinnya di sini, kalau sekarang jarang pakai UML. Kadang kalau sekarang saya ada orderan apa ya, bikin undangan gitu, cetak mapnya yang masih manual, karena saya bikin di sini tuh ya, serapi-rapinya lah gitu kan. Nah ini untuk PPT diagram segala macem bisa sih di sini nih. Nih ada aktor, kayak teks, terus yang kayak ini nih yang buat activity diagram. Nah tuh kan ada yang satu kontainer. Kalau misalkan pengen bikin kelas diagram juga ada. Nah nanti untuk kelasnya kita bikin lagi ya. Oke.